Keragaman budaya di Indonesia. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Keragaman budaya bangsa Indonesia. Kekayaan suku bangsa yang ada menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia, antara lain 1. Bahasa daerah, 2. Rumah adat, 3. Pakaian adat, 4. Kesenian daerah. Bahasa daerah. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Kata saya di dalam bahasa Jawa menjadi aku atau kulo. Di dalam bahasa Sunda menjadi abdi. Di dalam bahasa Batak menjadi ahu. Di dalam bahasa Papua menjadi sa. Kata rumah dalam bahasa Jawa menjadi omah. Dalam bahasa Sunda menjadi imah, dalam bahasa Batak menjadi bagas, dalam bahasa Papua menjadi rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Mari kita bahas mulai dari rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Rumah adat Kalimantan Timur disebut rumah lamin. Memiliki ciri khas bentuknya panggung, ukuran yang sangat panjang hingga mencapai 300 meter dan bertingkat dengan pola sambung menyambung, membuat rumah ini bisa menampung 30 kepala keluarga dengan hiasan ukiran khas suku Dayak di seluruh badan rumah dengan warna dominan kuning dan hitam yang memiliki makna tersendiri. Rumah adat Kalimantan Selatan disebut bubungan tinggi. Memiliki ciri khas atapnya menjulang tinggi tanpa plafon dan acap kali disebut atap sidang langit. Rumah bubungan tinggi dibangun dengan konstruksi panggung dan memiliki anjung pada kiri dan kanan bangunan. Rumah adat Sulawesi Selatan disebut rumah tongkonan. Memiliki ciri khas
Rumahnya berbentuk seperti perahu terbalik dan dibangun sejajar ke utara. Pada bagian depan diletakkan tanduk kerbau yang jumlahnya menyimbolkan status sosial pemilik rumah. Rumah adat Jawa Tengah disebut rumah joglo. Memiliki ciri khas atapnya berbentuk limas yang menjulang tinggi seperti gunung dan disangga 4 pilar disebut soko guru. Memiliki pendapa di bagian depan rumah yang berguna untuk mengadakan pertemuan maupun pagelaran kesenian seperti wayang kulit dan tari-tarian. Rumah adat Sumatera Barat disebut rumah gadang. Memiliki ciri khas atap yang melengkung seperti tanduk kerbau dan atau sebuah kapal. Salah satu tiang rumah menancap ke bumi sehingga rumah menjadi tahan goncangan gempa. Rumah adat Sumatera Utara disebut rumah bolon. Ciri khas rumah adat bolon berbentuk rumah panggung dan bagian kolongnya digunakan untuk memelihara hewan ternak. Tingginya rumah bolon menyebabkan penghuni rumah atau tamu yang hendak masuk ke dalam rumah bolon harus menggunakan tangga. Rumah adat Nusa Tenggara Timur disebut rumah baruniang. Memiliki ciri khas baruniang berbentuk kerucut dengan atap yang menjulang tinggi, sedang bagian bawahnya hampir menyentuh tanah. Atap yang digunakan rumah adat baruniang ini menggunakan daun lontar, mirip rumah adat Hunai di Papua. Baruniang adalah rumah dengan struktur cukup tinggi, berbentuk kerucut yang keseluruhannya ditutupi ijuk. Rumah adat Maluku disebut rumah Bayi Leo. Ciri khas bentuk bangunan rumah adat Bayi Leo tidak berdinding dan ditingkatkan seperti rumah panggung. Menurut kepercayaan warga, bentuk bangunan yang terbuka dapat memudahkan roh para nenek moyang keluar masuk Bayi Leo. Rumah adat Papua disebut rumah Honai. Memiliki ciri khas bentuk bangunan yang sekilas mirip jamur, dibuat hanya dari kayu untuk dinding dan ilalang untuk atap. Ukurannya terbilang kecil, sempit, dan tertutup rapat, tanpa ada jendela ataupun celah cahaya, agar kondisi di dalam ruangan tetap hangat. Karena mayoritas orang Papua hidup di dataran tinggi yang dingin. Jika kita perhatikan, konsep rumah adat di Indonesia hampir sama. Kesamaan itu antara lain: 1. Struktur bangunan dibuat dari bahan kayu atau bambu, sedangkan atapnya dibuat dari daun-daunan, contohnya daun lontar maupun rumput ilalang. Hal ini menandakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. 2. Atapnya dibuat tinggi dan lancip di beberapa bagian, supaya jika terjadi hujan,
air hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menandakan Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi. 3. Memiliki kolong. Fungsi kolong di sini adalah untuk memelihara hewan ternak, mencegah air masuk ke dalam rumah saat hujan, dan melindungi dari ancaman binatang buas. 4. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah juga digunakan untuk menyimpan berbagai macam hasil panen. Hal ini menandakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Bahasan berikutnya, pakaian adat. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas tersendiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Terima kasih, sampai bertemu lagi.